Agar tanaman tetap tumbuh subur, buah tetap lebat, ukuran buah tetap besar, cukup lakukan ini. Kan seperti ini. Nah, jadi kan dia langsung masuk ke dalam tanah setelah kita lubangi. Nah, teknik pemupukan yang tepat jika kondisi lahan kering atau bedengan kering perlu melakukan penyiraman. Nah, tujuannya penyiraman agar Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Pada hari ini kita akan lakukan kegiatan pemupukan, yaitu memberi pupuk susulan pada tanaman cabai. Jadi tujuan pemberian pupuk susulan hari ini agar tanaman semakin subur, buahnya semakin lebat. Nah, seperti yang kawan-kawan bisa lihat di samping kita ini, tanaman sudah berbuah seperti ini, lumayan subur dan buahnya cukup lumayan lebat. Dan ini sudah melakukan pemetikan kurang lebih 13 kali dengan varietas cabai rawit kaliber. Jadi dengan pemberian pupuk susulan, biasanya kondisi buah sudah dipetik sampai 12 ataupun 13 kali itu mulai ada perubahan bentuk buah, mulai dari yang besar ke kecil. Jadi untuk menstabilkan kondisi buah agar buahnya tetap besar, bobotnya tetap berat, maka perlu menambah pupuk susulan. Nah, selain pupuk susulan yang kita berikan, kita tambah juga pembenah tanah, kita campur kawan-kawan, dimana dengan tujuan agar tanahnya tetap subur, dan dengan demikian maka pertumbuhan tanaman akan tetap subur. Jadi dengan tumbuhan tetap subur, otomatis dia akan menghasilkan buah yang terus-menerus tanpa henti. Oleh karena itu, ikuti terus videonya, tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Nah, seperti ini kondisi tanaman cabai kaliber yang kita tanam, walaupun sudah dipetik berulang kali, tetapi buahnya masih luar biasa sekali, masih sangat lebat seperti ini. Hari ini kita akan melakukan pemberian pupuk susulan dengan cara ditugal. Nah, tujuan pemberian pupuk susulan agar buahnya atau ukuran buahnya menjadi stabil, tetap besar seperti waktu metikan pertama. Jadi kalau buahnya stabil, otomatis bobotnya akan tetap stabil atau tetap berat, kawan-kawan. Nah, ini bisa dilihat buahnya sangat luar biasa sekali, sangat gembel. Jadi double-double seperti ini, walaupun sudah dipetik berkali-kali. Ini sudah dipetik kurang lebih 13 kali, kawan-kawan, tetapi buahnya bisa dilihat di sini masih sangat luar biasa sekali, masih sangat tebal. Dulunya ini bekas tanaman cabai merah besar atau cabai hijau, kawan-kawan. Nah, tanaman bekas cabai kita tanam cabai lagi. Jadi walaupun lahan bekas, jadi kondisi tanaman masih luar biasa seperti ini. Nah, tekniknya yang kita lakukan, langkah awal olah lahannya, kita cabut dulu, kita bersihkan lahan, kita cabut juga mulsa. Nah, kita ganti mulsa karena mulsa yang dulu sudah hancur, tetapi tidak merubah bedengan. Ini lebar bedengan kurang lebih 90 cm, hampir 1 meter. Sedangkan lebar selokan di sini kurang lebih 80 cm. Nah, tekniknya setelah lahan bersih, kita hanya menabur kapur dolomit, pertipos, dan pupuk kandang pada bedengan. Setelah itu kita cangkul kecil-kecil, tujuannya agar semua bahan tersebut tercampur merata di atas bedengan, kawan-kawan. Dengan demikian maka kesuburan pun menjadi merata. Setelah itu baru kita menyiram dengan E4. Nah, penyiraman E4 ini dilakukan sampai basah. Jadi kita melakukan proses fermentasi di bedengan langsung karena menggunakan pupuk kandang. Nah, pupuk kandang yang kita gunakan adalah kotoran ayam. Ini populasi tanaman tidak terlalu banyak, kurang lebih 1000 pohon. Dalam 1000 pohon ini menghabiskan pupuk kandang kurang lebih 15 karung. Kemudian pertiposnya 50 kilo. Sedangkan kapur dolomitnya kurang lebih menghabiskan 4 karung, kawan-kawan. 4 karung berarti ukuran 20 kilo itu 80 kilo jadinya semuanya untuk kapur dolomitnya. Nah, di sini bisa dilihat di sini kondisi tanamannya, buahnya luar biasa sekali. Masih sangat lebat luar biasa. Nah, kita lihat dulu kawan-kawan ke sini. Seperti ini kondisi tanamannya.
Kalau kondisi tanamannya memang tidak terlalu tinggi, jadi kita biasanya menanam cabai ukuran segini sudah sangat sedang. Jadi kalau tanaman tidak terlalu tinggi, itu perawatannya akan lebih mudah, baik itu penyeperian maupun pemetikan. Karena di tempat kita ini merupakan dataran tinggi, jadi biasanya angin itu sangat kencang. Kalau terlalu tinggi tanaman biasanya sangat mudah patah atau roboh, kawan-kawan. Nah, ini sudah ada merah-merahnya, luar biasa sekali, sudah banyak merahnya. Rencananya akan kita petik lagi nih, kawan-kawan. Paling tidaknya besok kita petik ini. Nah, seperti ini. Kita lihat dulu ke sini sambil jalan. Luar biasa sekali buahnya. Masih sangat lebat. Dan beberapa hari kemarin juga kita sudah melakukan yang namanya penyeperian untuk menimbulkan atau agar tunas-tunas baru itu tumbuh lagi. Jadi dengan demikian bunga dan buahnya akan terus bermunculan, kawan-kawan. Nah, ini. Sampai ke sininya. Masih sangat lebat sekali dia. Ini kita berada di kebun pagi-pagi, sinar matahari sudah mulai menyinari kebun ini, kawan-kawan. Nah, ada sebagian yang belum ini. Yang sana belum kena sinar tuh bagian sana. Tapi yang bagian sini juga belum ini. Nah, ini. Kondisi buahnya ini luar biasa sekali. Masih sangat lebat luar biasa. Walaupun sudah dipetik berkali-kali, kawan-kawan. Seperti ini. Pupuk yang akan kita gunakan hari ini agar bunga dan buahnya semakin lebat dan hasilnya semakin melimpah. Yang pertama, warnanya hitam seperti ini. Yang kedua, itu. Yang ketiga, ini. Nah, hanya 3 jenis. Nah, ini merupakan yang pertama ini adalah pupuk Vertipos. Ini, warnanya seperti ini. Ini bagus untuk akar ini, kawan-kawan. Dan yang kedua, ini. Kita memakai KNO 3 yang putih. Ini dari Petani. Ini sangat bagus sekali. Biasanya kita memakai NPK Grower. Nah, kita masih punya stok waktu pemupukan pertama itu KNO, jadi kita pakai KNO 3 yang putih. Jadi kawan-kawan kalau tidak punya KNO seperti ini, bisa memakai NPK Grower. Nah, ini sisanya yang dulu kita beli, kawan-kawan, waktu pemupukan pertama. Dan yang ketiga, nah, kita memakai Trichoderma. Jadi dengan gabungan Trichoderma ini jadi tidak merusak tanah, kawan-kawan. Jadi Trichoderma khususnya Biosigma ini ada anjurannya bisa digunakan atau dicampur dengan bahan sintetis atau pupuk kimia dan pupuk organik. Jadi sangat bagus sekali kita menggunakan Biosigma ini. Nah, ini perbandingan pupuknya, ini kurang lebih 10 kilo Vertiposnya. Sedangkan KNO 3 yang putih ini 2 kilo. Nah, di sini ada tulisan 2 ini, 2 kilo, kawan-kawan. Jadi perbandingannya 5:1, seperti itu. Jadi 5 kilo pupuk Vertipos, 1 kilo KNO 3 putih. Atau 10 kilo Vertipos, 2 kilo KNO 3 yang putih. Sedangkan Biosigmanya atau Trichodermanya kita memakai setengah kilo saja sudah cukup seperti ini. Seperti ini. Ini sudah kita siapkan ini untuk pencampurannya. Nanti kita aduk semuanya bahannya jadi satu. Nah, setelah itu baru kita akan melakukan pemupukan susulan agar buah tanaman cabai semakin lebat, kawan-kawan. Nah, kita campur saja langsung, kawan-kawan. Nah, seperti ini kita tuang di sini jadi satu. Seperti ini. Nah, baru yang kedua kita pakai KNO. Kita potong dulu. Wah, ini agak keras nih. Oke. Cukup. Nah, yang ketiga baru kita memakai Trichoderma. Jadi aman dicampur Trichoderma. Karena di sini juga ditulis bisa dicampur dengan pupuk organik dan anorganik. Jadi tanah tetap sehat, tidak rusak jadinya, kawan-kawan, kalau kita menggunakan pupuk seperti ini dengan campuran Trichoderma seperti ini. Nah, kita campur semua.
Kalau mau menambah trichoderma menjadi 1 kilo itu lebih bagus kawan-kawan. Tetapi kita hanya setengah kilo aja atau 500 gram sudah cukup. Kita aduk dulu. Jadi usahakan biar tercampur merata dia ini. Semua pupuknya ini KNO, Pertipos dan trichodermanya. Seperti ini dia ngaduknya. Masih nih tercampur. Oke. Ini sudah kelihatan, ini sudah bagus campurannya. Nanti baru kita aplikasikan pupuk susulan. Oke. Nah, mantep ini. Sekarang kita ini sudah tercampur bagus nih. Nah, masih ada putih-putih sedikit. Kita ambil dikit-dikit nih. Sekarang kita akan melakukan pemupukan. Nah, untuk pemupukan atau memberikan pupuk susulan dengan Pertipos, KNO3 yang putih sama trichoderma, nanti kita akan di lubang sini, kawan-kawan. Nah, di sini kita isi, bukan di lubang tanam, karena akar tanaman cabai ini sudah nyampe di sini. Kalau kita ke sini, sudah ada nih, kelihatan putih-putih akarnya ini, akar serabutnya. Jadi ujung akar itu sudah bagus sekali untuk menerima pupuk di sini. Nah, ini jarak tanamnya di sini dengan ini 60, kalau kesananya 55, hampir 60 juga. Nah, ini per lubang nanti kita kasih dosis yang tepat. Sekarang kita akan asek di sini dengan kayu agar tujuan kita melubangi nanti seperti ini biar dia lubang, agar nanti kalau ada hujan dia tidak keluar atau tidak keluar dari lubang pupuk di sini, kawan-kawan. Jadi dengan demikian dia langsung masuk ke dalam tanah. Nah, kita akan buat lubang terlebih dahulu. Nah, kita lubangin seperti ini. Jadi dengan di lubang seperti ini dia tidak akan keluar nanti kalau ada hujan. Dia aman ya. Nah, seperti ini. Nah, ini pupuknya yang tadi yang sudah kita aduk, yaitu Pertipos, trichoderma, dan KNO3 yang putih nih, masih ada putih-putih kelihatan nih, kawan-kawan, seperti ini. Nah, kita per lubang pupuknya seperti ini aja. 1 sendok makan seperti ini. Nah, jadi kan dia langsung masuk ke dalam tanah setelah kita lubangi. Nah, teknik pemupukan yang tepat jika kondisi lahan kering atau bedengan kering perlu melakukan penyiraman. Nah, tujuannya penyiraman agar penyerapan itu lebih cepat. Jadi kalau ada basah-basah di lubang ini itu akan pertumbuhan tanaman lebih cepat. Tetapi ini di tempat kita ini sudah basah nih, kawan-kawan, ini dilihat nih, ini sudah basah, ini kelihatan nih, seperti ini. Nah, ini akar cabenya. Jadi tidak perlu melakukan penyiraman. Seperti itu. Ini juga dah basah seperti ini. Jadi per lubang seperti yang sudah kita sampaikan, kita kasih 1 sendok makan seperti ini saja, udah cukup. Kemarin di usia 60 hari sebelum panen itu kita juga melakukan pemupukan susulan juga di sini, kawan-kawan. Jadi dengan Pertipos dan KNO3 yang putih sama Biosigma juga sama. Jadi pemupukan yang pertama, pupuk susulannya sama dengan pemupukan kedua. Nah, kita sebenarnya agak terlambat ini memberikan pupuk susulan di saat tanaman sudah panen, kurang lebih ini 13 kali kita baru pupuk. Ini dikarenakan hujan sangat deras di tempat kita, jadi kita tidak berani, ditakutkan nanti kena busuk akar, kawan-kawan. Karena kalau hujan deras kita menambah KNO3 putih itu bisa terjadi busuk. Tetapi sekarang cuacanya sudah mulai bagus, kawan-kawan. Ini ada panas-panas, kita berani melakukan pemupukan. Nah, yang terpenting dengan pupuk Pertipos dan KNO ini kita tambah Biosigma atau trichoderma ini, jadi tidak merusak perakaran, artinya tidak mudah diserang oleh penyakit jamur, kawan-kawan. Nah, seperti itu. Itu teknik yang kita lakukan. Jadi per lubang kita pupuk sangat simple. 1 sendok makan seperti ini udah cukup. Oke.
Kegiatan kita hari ini melakukan pemberian pupuk susulan pada tanaman cabai rawit kaliber dengan cara ditugal dengan menggunakan Vertipos dimik dengan KNO3 putih dan Biosigma Trichoderma. Sudah selesai kita lakukan dengan tujuan agar buah atau kondisi buah ini tetap stabil, ukurannya tetap besar, bobotnya tetap berat. Dengan demikian maka tonase akan tetap stabil juga kawan-kawan. Artinya pendapatan tetap banyak walaupun sudah dipetik berulang kali. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.